Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih dapat melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah SAW. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Banyak dari kita seringkali merasa orang lain lebih superior dibanding kita. Mereka lebih pintar, lebih hebat, lebih anggun, dan kelebihan-kelebihan lain yang menggelisahkan kita. Sebetulnya akar dari semua permasalahan ini adalah perasaan inferior dan ketidakamanan dalam diri kita masing-masing. Situasi ini bisa terjadi karena kita tidak fokus dengan apa yang relevan dengan diri kita sendiri, dan justru terfokus serta terpengaruh oleh hal-hal di luar diri kita, termasuk pencapaian orang-orang di sekitar kita. Kabar baiknya, Allah memberikan bekal kepada manusia untuk mengatasi segala masalahnya di dunia, termasuk mengatasi keresahan-keresahan akibat perasaan inferior ini. Pertama, kita harus meningkatkan self-awareness kita. Artinya kita mula-mula harus mempunyai pemahaman yang baik tentang diri kita. Bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Bagaimana kita menentukan peran kita di masyarakat. Salah satu filsuf kenamaan klasik, Socrates, berkata, know yourself. Dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 53 dijelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di dunia ini dan di dalam diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pengenalan diri yang tersirat dalam ayat tersebut lebih dari sekedar pengenalan diri secara lahiriah, tetapi juga berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti siapa aku, dari mana aku datang, kemana aku akan pergi, apa tujuan kedatangan dan persinggahanku di dunia ini, dan di manakah kebahagiaan sejati dapat ditemukan. Cara kedua adalah stop too much caring, atau bersikap bodoh amat. Bodoh amatlah ketika IPK orang lain lebih tinggi dari kita. Bodoh amatlah ketika dia pernah menang ini dan itu, dan kita belum pernah sama sekali. Jika orang lain tidak seberhasil itu, apakah kehidupan kita menjadi terasa lebih baik? Tidak juga, bukan? Hidup kita ditentukan oleh seberapa paham kita dalam menguasai diri sendiri, bukan karena orang lain lebih baik daripada kita. Ketiga adalah berhenti membandingkan kita dengan orang lain. Dalam hal ini Allah saja tidak membanding-banding sesama makhluknya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dari ayat itu kita sadar bahwa Allah pada akhirnya memang mengunggulkan orang-orang yang paling bertakwa. Namun ada satu level sebelumnya, di mana manusia mempunyai kesamaan satu sama lain, yaitu bersama annas atau manusia. Di level inilah kita membangun relasi yang baik, relasi antara manusia, relasi hablum minan nas yang setara. Membandingkan diri dengan tujuan tertentu bisa diterima. Misalnya ketika kita melihat kesuksesan orang lain sebagai media pengembangan diri untuk menjadi lebih baik dan berusaha untuk paling tidak menyamai prestasi orang tersebut. Kita harus menyadari bahwa setiap orang lahir dengan genetik berbeda. Setiap orang lahir di lingkungan yang berbeda. Maka cara yang paling bijak menyikapi hal ini adalah menerima bahwa setiap orang mempunyai perjalanan yang berbeda-beda pula.
Perasaan inferior ini sejatinya salah satu pintu masuk bagi individu untuk terjerumus dalam radikalisasi. Ketika seseorang merasa rendah diri dan tidak puas dengan dirinya, mereka rentan terhadap ideologi yang menawarkan rasa diterima, penting dan bermakna seperti yang sering dipromosikan oleh kelompok radikal terorisme. Kelompok-kelompok ini seringkali memanfaatkan perasaan ketidakamanan untuk merekrut individu dengan menawarkan tujuan yang tampaknya mulia dan identitas yang dapat memberi mereka rasa kebanggaan dan kekuatan. Jika Allah saja sudah mendeklarasikan manusia sebagai makhluk paling mulia di alam semesta, maka untuk apa kita merasa rendah diri di hadapan sesama manusia? Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.